Halo semuanya, di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Ainun. Untuk Saudara Ainun kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013, yaitu yang pertama, belanja operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional daerah seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal adalah belanja yang terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka memperoleh aset tetap. Yang ketiga, belanja tak terduga adalah belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak tersedia. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat jadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Ada juga pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Terus ada juga yang ketiga, yang terakhir, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode tercatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Untuk materi di slide selanjutnya, yaitu pencatatan barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran LRA. Contohnya adalah pada tanggal 2 Februari 2022, yaitu di sebelah debit ada belanja dan di sebelah kredit dicatat yaitu estimasi perubahan sal. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LRA setelah akun pendapatan. Kenalkan, nama saya Florencia Galukinansi dengan NPM 2275555 dari kelas 5B akuntansi perpajakan. Akuntansi beban. Definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Peraturan Perundang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Yang B, klasifikasi beban terdiri dari pertama, beban operasi. Beban operasional terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang selanjutnya, beban transfer. Beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Dan yang ketiga, beban non operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang keempat, beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa seperti tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Perkenalkan, nama saya Agnes Wit, BR Sinurat, NPM 227555042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan
materi dari sebelumnya tentang prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui pada saat yang pertama timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah umum daerah. Yang kedua terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang keempat, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya contoh dari jurnal beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LO dan neraca Pemda. Contoh jurnal untuk mencatat beban di buku Jurnal Finansial Mekanisme Pembayaran GU atau TU di SKPD sebagai berikut. Tanggal 7 bulan 10 tahun 2012, kode akun 9, nama akun beban terletak di debit dan kas di bendahara pengeluaran terletak di kredit, serta kas di bendahara pengeluaran di debit. Terus selanjutnya RKPPKD di kredit. Izin memperkenalkan diri, nama Denny Saputra dengan NPM 227555049. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku Jurnal Finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Jadi contohnya seperti yang ada di layar, yaitu beban pada rekening PPKD. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Definisi dari akuntansi persediaan itu sendiri yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh dari persediaannya yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, dan persediaan lain-lain. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Nah, yaitu yang pertama persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua yaitu persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga yaitu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat yaitu persediaan yang diperoleh dengan cara lain. Yang kelima yaitu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Yang C yaitu penyajian. Persediaan ini dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.